Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anak kami sekalian, saya tidak bosan mengajak kita semua dalam setiap awal pertemuan, mengingatkan kita semua agar kita tetap mengingatkan diri kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu kehendak pun kecuali di tangannya. Oleh karena itu anak kami sekalian, dengan mengingat Tuhan, mudah-mudahan kita akan dijauhkannya dari godaan gangguan setan. Oleh karena itu, marilah kita berniat, luruskan niat, azam, dekatkan diri kepada Allah. Kemudian jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan dengan semua itu kita akan dibimbingnya menuju ke jalan yang diridhoinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami sekalian, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6, bidang studi etika profesi untuk kelas 10 akuntansi. Nah, di pertemuan pertama dulu kita ada membahas industri jasa keuangan, Di antaranya tujuan-tujuan yang kita kendaki adalah pengertian industri, kemudian macam-macam industri, kemudian sektor industri jasa, ada pula lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, kemudian otoritas jasa keuangan. Nah, di pertemuan yang ke-6 kali ini anak-anak kami sekalian, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang etika profesi akuntansi. Nah, memang pelajaran kita ini adalah pelajaran yang berhubungan dengan produktif akuntansi. Anak kami sekalian, dalam pertemuan ini tujuan yang hendak kita dapatkan adalah bagaimana kita bisa memahami pengertian etika profesi secara umum dan pengertian etika profesi dalam bidang akuntansi, juga memahami pengertian akuntansi. Nah, untuk pertemuan kali ini atau pertemuan yang ke-6 ini, itu yang akan kita bahas, kemudian nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Anak-anak kami sekalian, kita mulai dari pengertian etika. Tadi etika profesi. Banyak sekali pendapat anak-anak kami sekalian tentang pengertian etika. Di antaranya adalah pengertian etika profesi secara umum adalah aturan perilaku. Artinya semua kegiatan, semua perilaku manusia itu diatur, diatur sehingga kita tidak ceroboh, sehingga kita tidak melanggar hal-hal yang ada. Sekali lagi, pengertian etika profesi secara umum adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Kemudian perkataan etika atau lazim juga disebut dengan etik, berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Jadi membahas etika berarti kita membahas perilaku-perilaku yang baik. Kemudian lebih terperinci ada beberapa pendapat para ahli. Di antaranya ini yang lebih menarik, ada pendapat dari Dr. Andus Sidigajalba namanya. Dia mengatakan bahwa dalam sistematika filsafat menyatakan bahwa etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk
sejauh yang bisa ditentukan oleh akal manusia. Nah, dikaitkannya pula ini dengan filsafat, ya. Filsafat adalah tingkat ilmu pengetahuan yang paling tinggi. Dan dikaitkannya pula dengan akal. Nah, jadi perbuatan baik dan buruk itu menyentuh pada akal. Ya, ini pendapat Dr. Atsidi Gajalba. Ada kaitannya dengan pengertian filsafat atau ilmu yang paling tinggi, dan ada pula hubungannya dengan akal. Anak-anak kami sekalian, orang-orang yang baik itu memang ya terukur dari kecerdasan akalnya. Gitu dia. Jika kecerdasan akalnya itu rendah, boleh jadi perilakunya juga akan rendah. Kemudian ada pula pendapat dari Dr. Andus Haji Burhanuddin Salam. Apa katanya? Etika adalah cabang filsafat. Nah, ini ada kaitannya dengan pendapat Dr. Andus Haji Gajalba. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai-nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika berarti perilaku. Ya, masih ada kesamaannya Dr. Andus Haji Gajalba dengan Haji Burhanuddin Salam, yaitu ada filsafat, ya, kemudian ada nilai moral berarti akal. Itu anak kami, ya, pendapat menurut dua ahli atau dua pakar mengenai etika. Kemudian ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Adapun dua macam etika tersebut diantaranya, ya, yang pertama etika deskriptif namanya, yaitu etika yang berusaha menerokong secara kritis, tajam, mendasar, dan rasio, cocok menurut akal dan perilaku manusia, dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pula yang namanya etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal berarti yang cocok, yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Ternyata pengertian etika itu ada kaitannya dengan pengertian nilai, ya. Nah, anak-anak kami sekalian, mengingat waktu kita yang ada, itu dulu yang bisa saya jelaskan, ya, dari pengertian etika profesi pada pertemuan kali ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.